pada hari ini, Jumat 9 April 2021. Edisi ketiga Kemenpan News Update kali ini akan membahas dan memberikan konferensi pers mengenai pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri Pan-RB Cahyokumolo dengan didampingi oleh PLT Deputi SDM Aparatur Bapak Teguh Wejinarko. Untuk itu, kepada Bapak Menteri Pan-RB Cahyokumolo, kami persilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman pers khususnya yang saya hormati, saya akan membagi dua sesi. Secara umum ingin saya sampaikan, kemudian nanti secara teknis dari Deputi SDM akan menyampaikan kepada teman-teman sekalian berbagai informasi ini. Yang pertama, bahwa komposisi ASN di negara kita saat ini berjumlah 4.169.118 dengan rincian ASN struktural itu 456.372 11%, teknis 257.800.000 dan kesehatan 329.138, ini mencapai 14%. Kemudian guru 1.418.266, dosen 75.738. Kemudian pelaksana atau petugas administrasi adalah 1.630.804. Pemerintah telah melaksanakan implementasi kebijakan sistem merit melalui strategi manajemen human capital ASN dalam Grand Design Pembangunan ASN 2020-2024. Kemudian strategi ASN ini meliputi perencanaan ASN, perekrutmen pegawai ASN, pengembangan kompetensi ASN, dan penilaian kinerja dan penghargaan, serta pengembangan karier ASN yang berbasis sistem merit, dan yang terakhir adalah peningkatan kesejahteraan ASN. Ya. Berkaitan dengan mekanisme pengadaan ASN, pemerintah daerah telah menyampaikan usulan kebutuhan ASN dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kemudian Kementerian Pan-RB menetapkan kebutuhan ASN nasional dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Keuangan dan Kepala BKN. Pengumuman seleksi, pelaksanaan seleksi administrasi, pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang itu dilakukan oleh BKN. Panitia Seleksi Nasional Panselnas menetapkan hasil akhir seleksi. Kemudian penetapan nomor induk kepegawaian oleh BKN dan pengangkatan pegawai. Ini tahapan-tahapan yang ingin kita sampaikan. Kemudian ada 48 instansi yang terdiri dari 48 pemerintah kabupaten kota sudah mengusulkan kebutuhan ASN-nya, namun dokumen pengusulan kebutuhan ASN ini belum lengkap, sehingga perlu untuk melengkapi dokumen tersebut. Saya harapkan teman-teman dari Pemda untuk segera mengusulkan ini. Kemudian sebanyak 48 instansi yang terdiri dari 48 pemerintah kabupaten kota juga mengusulkan kebutuhan ASN, dan sebanyak 27 instansi dari 23 KL, 4 pemerintah daerah kota memang tidak mengusulkan kebutuhan ASN di tahun 2021. Teman-teman sekalian, total kebutuhan ASN tahun 2021 sebanyak 1.275.384 dengan instansi pemerintah pusat sebanyak 83.669 dan instansi pemerintah daerah sebanyak 1.191.718. Ini termasuk guru P3K sebanyak 1.206
2.616, P3K non-guru, dan CPNS sebanyak 119.094. Ini beberapa tahapan-tahapannya. Kemudian total kebutuhan ASN 2021 yang tadi kami sampaikan sebanyak 1.275.384 formasi. Nanti Pak Teguh akan sedikit menjelaskan dengan detail mengenai alokasi penetapan kebutuhan tahun 2021 pada pemerintah pusat yang menyangkut dosen, dokter, peralatan komputer, penyuluh, dan sebagainya. Berikutnya, jabatan dengan alokasi penetapan kebutuhan terbanyak tahun 2021 bagi pemerintah kabupaten kota adalah jabatan guru kelas, guru panja sorkes, guru BK, guru TIK, dan guru seni budaya. Kemudian jabatan tenaga kesehatan meliputi perawat, bidan, dokter, apoteker, peranata laboratorium kesehatan. Kemudian jabatan teknis meliputi penyuluh pertanian, auditor, pengelola pengadaan barang dan jasa, dan pengelola keuangan, verifikator keuangan. Secara prinsip arahan Bapak Presiden memang lebih banyak kita fokuskan menerima pegawai yang bisa langsung terjun ke lapangan dan mengurangi penerimaan pegawai administrasi yang hanya duduk di belakang meja. Ini saya kira sudah kita koordinasikan dengan beberapa lembaga instansi seperti Kementerian Pertanian, seperti BKKBN, dan lain-lain sebagainya. Kemudian penetapan sekolah kedinasan tahun 2021 itu meliputi Politeknik Keuangan Negara, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Politeknik Cyber dan Sandi Negara, Politeknik Statistika, Poltekip dan Poltekim. Ada sebanyak 600 formasi, 20 sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kemudian seleksi sekolah kedinasan dilakukan pada tanggal 9 April tahun 2021 hingga tanggal 30 April tahun 2021. Pendaftaran dilakukan melalui sistem seleksi calon ASN yang dilaksanakan oleh BKN. Dan pada tahun ini Kementerian PAN-NB bersama BKN masih belum menentukan lokasi seleksi nanti yang akan diadakan, tapi pada intinya seleksi dilakukan dengan menggunakan computer assisted test yang dikoordinasikan oleh BKN. Seleksi ini dilakukan di kantor pusat BKN, Kanrek, dan UPT BKN, dan lokasi mandiri yang diselenggarakan oleh sekolah kedinasan. Teman-teman sekalian, saya kira secara teknis nanti akan dijelaskan dokumen apa yang akan dipersiapkan, hal-hal apa yang harus dipersiapkan oleh instansi penyelenggara seleksi sekolah kedinasan, dan lain-lain sebagainya. Termasuk rencana pengadaan guru P3K tahun 2021 memang kebutuhan pada 34 pemerintah provinsi sudah mencapai 128.656 formasi. Kebutuhan pada 504 pemerintah kabupaten kota sebanyak 418.370 formasi. Kemudian rencana pelaksanaan seleksi P3K guru nanti Pak Teguh akan menjelaskan. Kemudian secara prinsip bahwa pendaftaran seleksi guru P3K tahun 2021 dilakukan melalui sistem seleksi calon ASN yang dilaksanakan oleh BKN. Kemudian seleksi dilakukan dengan sistem CAT dan dilaksanakan melalui UNBK Kemendiknas, di mana lokasi pelaksanaan seleksi ini masih belum dapat ditentukan karena panitia seleksi masih harus mempertimbangkan jumlah dan sebarannya. Kemudian seluruh kegiatan seleksi guru P3K diselenggarakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ini prinsip berpedoman pada keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107/Menkes
2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease yang ada. Kemudian beberapa teknis nanti dokumen akan disampaikan oleh Pak Teguh, tapi pada hal yang menjadi sifat ketentuan umum untuk seleksi CPNS, setiap WNI dapat melamar menjadi CPNS dengan batas usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat mendaftar. Jabatan CPNS dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran, meliputi dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Kemudian dokter pendidik klinis ini juga menjadi titik perhatian kita bersama. Kemudian beberapa aturan teknis nanti Pak Teguh akan menyampaikan bagaimana pelamar tidak boleh diberhentikan, kemudian pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, pelamar memiliki pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dan lain-lain sebagainya, termasuk ketentuan umum seleksi P3K non-guru tahun 2021. Nanti Pak Deputi SDM akan menjelaskan secara rinci untuk diketahui oleh teman-teman sekalian. Teman sekalian, saya kira jenis formasi khusus dalam pengadaan PNS dan P3K non-guru tahun 2021 pada pemerintah daerah adalah putra-putri lulusan terbaik, jumlah sesuai kebutuhan, penyandang disabilitas, jumlah minimal 2% dari formasi, dan diaspora jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kemudian jenis formasi dan pengadaan PNS maupun P3K non-guru tahun 2021 khusus untuk disabilitas juga sudah kita atur dengan baik sesuai kebutuhan dan sudah kita bicarakan dengan detail dengan BKN dan kementerian lembaga terkait. Teman sekalian, saya kira berbagai jenis-jenis formasi nanti akan dijelaskan oleh Pak Sigit secara umum, dan data detailnya mungkin akan bisa kita share lewat WA dan bisa diikuti oleh dari WA Group Kemenpan RB. Dan tahun ini Pan RB bersama BKN masih belum menentukan lokasi seleksi yang diadakan, tetapi pada intinya seleksi itu dilaksanakan di kantor pusat BKN, kantor regional BKN, dan unit pelaksana teknis UPT BKN, dan tempat-tempat tes tambahan baik itu yang dibiayai BKN maupun dibiayai mandiri oleh beberapa instansi terkait. Saya kira demikian secara umum yang ingin kami sampaikan. Nanti secara detail saya persilakan langsung saja pada Pak Teguh untuk menambahkan hal-hal yang tadi belum saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman media yang pada pagi hari ini bisa ada waktu untuk bisa mengikuti konferensi pers Kemenpan RB. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Bapak PLT Deputi SDM Aparatur Kementerian PRB, Bapak Teguh, untuk menyampaikan tambahan. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Menteri, rekan-rekan media yang saya hormati, barangkali ada beberapa tambahan yang ingin saya sampaikan lebih detail dari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Yang pertama, bahwa tanggal 9 ini adalah tanggal dimulainya pendaftaran untuk sekolah kedinasan dan akan dimulai nanti sampai dengan akhir bulan Mei ini, akhir bulan ini. Kalau kita lihat dari sisi formasinya, ada beberapa 8 sekolah kedinasan, 8 kementerian lembaga yang membuka sekolah kedinasan. Untuk Politeknik Keuangan pada tahun ini membuka sekitar 275 formasi. Kemudian untuk Kementerian Dalam Negeri atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN akan membuka sekitar 1164 formasi. Kemudian untuk Sekolah Tinggi Intelijen Negara yang dikelola oleh BIN membuka sekitar 250 formasi. Dan
BSSN, Politeknik Cyber dan Sandi Negara itu membuka sekitar 100 formasi. Kemudian untuk Politeknik Statistika Tostis yang dikelola oleh BPS membuka 600 formasi, dan Kementerian Hukum dan HAM ada Poltekip dan Poltekim itu ada 600 formasi. Kemudian Kemenhub ada 21 sekolah kedinasan di Kemenhub ini, karena banyak sekali maka jumlah formasinya pun cukup banyak, yaitu 3.210 formasi. Dan terakhir adalah Sekolah Tinggi Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika yang dikelola oleh BMKG berjumlah sekitar 265 formasi. Nah, kalau kita lihat dari sisi formasi yang dibuka untuk 21 sekolah kedinasan di Kementerian Perhubungan itu antara lain adalah Politeknik Transportasi Darat Indonesia, kemudian Politeknik Perkeretaapian Indonesia di Madiun, dan seterusnya sampai Politeknik Penerbangan Palembang. Jadi ada 21 sekolah kedinasan. Jadwal seleksinya akan dimulai jadwal pendaftarannya akan dimulai pada bulan ini 9 sampai tanggal 30 April ya, 9 April sampai tanggal 30 April. Seleksinya seperti itu. Kemudian lokasinya bisa lokasi seleksinya belum ditentukan oleh Kementerian Pan-RB, mungkin nanti akan berkoordinasi dengan BKN. Pada intinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, akan dilakukan di kantor pusat BKN, kantor regional atau UPT BKN, atau lokasi mandiri yang ditetapkan oleh sekolah kedinasan. Kalau kita lihat juga ada sekitar 34 stasiun CAT BKN ya, nanti bisa dilihat dari mulai di DKI sampai dengan di BKN Sorong, UPT-nya BKN Sorong. Ini ada 34 ya, jadi disinilah kira-kira letak seleksi lokasi seleksi BKN nanti di sekolah kedinasan di BKN, di tempat BKN. Dalam kaitan dengan seleksi ini tentunya kami tidak akan lepas dari protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Sebelum ini kami juga selalu berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan, dengan BNPB terkait dengan protokol ini. Dan tahun lalu seperti itu juga kami melakukan hal yang sama. Kita nanti akan menyebarkan surat edaran terkait dengan bagaimana pelaksanaan seleksi dengan menggunakan protokol kesehatan. Kemudian tentunya untuk persiapan ini tentunya setiap warga negara memiliki kesempatan untuk ikut yang memenuhi syarat. Tentunya ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan bagi para calon pelamar itu sebelum mendaftar, yaitu pas foto, kartu KTP, kemudian kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lulus atau raport SMA sederajatnya, dan dokumen lain yang memang diperlukan oleh diperlukan untuk masing-masing instansi. Jadi masing-masing sekolah kedinasan nanti memiliki semacam persyaratan tertentu yang memang spesifik untuk sekolah kedinasan itu. Tentunya dalam kaitan ini juga instansi yang mengelola sekolah kedinasan harus juga mempersiapkan berbagai aspek terkait dengan pendaftaran dan seleksi, mulai dari mekanisme seleksi yang memperhatikan protokol kesehatan, kemudian membentuk panitia seleksi instansi, menerapkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari KKN, dan tidak dipungut biaya. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah tidak dipungut biaya. Jadi pada semua calon-calon yang ingin mendaftar, bahwa sekali lagi pendaftaran ini tidak dipungut biaya. Kemudian kalau untuk calon guru, memang seperti disampaikan oleh Pak Menteri tadi, ada kira-kira untuk 34 provinsi itu ada kira-kira 128.656 formasi. Kemudian untuk kabupaten kota sekitar ada 504 pemerintah kabupaten kota yang mengusulkan, ada sekitar 418.370 formasi ya. Kemudian kapan mulai pendaftarannya? Pendaftaran akan dimulai bulan Juni sampai Mei sampai dengan Juni. Jadi nanti dilakukan seleksi tahap 1 itu di bulan Agustus. Kemudian setelah itu kita ingin nanti setelah seleksi yang mereka yang lulus langsung diproses ya, diumumkan, kemudian dilakukan pemberkasan dan penetapan NIP-nya oleh BKN. Setelah itu baru masuk ke tahap seleksi kedua.
gitu. Terus selanjutnya seperti itu. Jadi mereka yang mendaftar di guru P3K ini diberikan kesempatan untuk 3 kali tes. Nah, pengaturannya seperti apa nanti akan kita lihat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini diharapkan nanti pada bulan Januari itu sudah selesai semuanya. Ya, kalaupun nanti ada sisa formasi untuk tahun ini, maka akan dialihkan pada tahun depan. Kemudian tentunya ada beberapa hal yang perlu diingat bagi mereka guru P3K yang mendaftar tahun ini. Maka pendaftaran itu harus tetap melalui sistem seleksi calon ASN, ya, melalui SSCASN BKN. Saya kira ini sudah sangat dikenal oleh Bapak sekalian. Jadi masuk ke sana ke BKN bisa kita buka sistem seleksi calon ASN untuk guru P3K. Kemudian lokasi seleksinya di mana? Barangkali nanti masih kita bicarakan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi kita akan menggunakan UNBK dan panitia masih menentukan, ya, mempertimbangkan bagaimana lokasinya sesuai dengan jumlah dan sebaran para pendaftar. Tentunya nanti seperti juga seleksi di sekolah kedinasan, seleksi yang dilakukan untuk guru P3K ini menggunakan protokol kesehatan yang ketat sebagaimana yang dilakukan untuk sekolah kedinasan. Kemudian tentunya untuk pendaftaran ini beberapa hal yang perlu dipersiapkan, ya, para calon pendaftar, yaitu pas foto, KTP, kartu keluarga, ijazah, dan persyaratan lain yang memang diperlukan. Kemudian hal-hal lain adalah yang perlu dilakukan oleh kementerian atau instansi yang membuka pendaftaran ini. Kemudian untuk pengadaan PNS tahun 2021 dan P3K non guru ini, kalau kita lihat dari sisi kebutuhan atau formasinya, ada 56 kementerian lembaga yang membuka formasi atau kebutuhannya berjumlah sekitar 61.129 formasi. Untuk 30 pemerintah provinsi, artinya ada 4 pemerintah provinsi yang tidak mengajukan, jumlahnya sekitar 10.787 formasi. Kemudian ada 435 pemerintah kabupaten kota, jumlahnya sekitar 94.990 formasi. Kemudian kebutuhan untuk di kementerian, ya, yang terbanyak itu adalah dosen, penjaga tahanan, penyuluh KB. Penyuluh KB memang menjadi prioritas kami untuk tahun ini selain pendidikan, ya, karena BKKBN saat ini diberikan tugas untuk menjadi instansi yang mengawal stunting, gitu. Artinya peningkatan penurunan angka stunting itu menjadi penting untuk memerlukan peran penting dari penyuluh KB. Oleh karena itu kami berikan sedikit lebih banyak formasinya. Kemudian ada beberapa lain lagi, masih analisis perkara peradilan terkait dengan masalah hukum, saya kira menjadi prioritas juga, pemeriksa, dan kemudian perawat, dan analis hukum pertanahan, dan jaksa ini terkait dengan masalah pertanahan, sekali lagi dengan hukum juga, tenaga kesehatan, dan statistisi, perangkat komputer, ini banyak dibutuhkan dalam kaitan dengan penerapan TIK, kemudian pengawasan farmasi dan makanan, penyuluh perikanan dan perencanaan. Ini untuk beberapa jabatan yang memang terbanyak diusulkan oleh kementerian dan lembaga. Sementara di pemerintah daerah tentu saja yang terbanyak di provinsi adalah guru, ya, perawat, dokter, dan rekam medis. Mohon maaf, untuk ini tidak ada guru, tapi guru sudah dialokasikan di 1 juta yang di atas tadi. Untuk ini adalah yang terbanyak adalah tenaga kesehatan, ini adalah perawat, dokter, asisten apoteker, perekam medis, dan apoteker. Kemudian untuk jenis teknisnya kembali perangkat komputer karena memang kebutuhan kita dalam kaitan dengan TIK, kemudian polisi kehutanan, pengawas benih tanaman, pengelola keuangan, dan pengelola pengadaan barang dan jasa. Ini saya kira sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Pak Menteri tadi, bahwa Bapak Presiden ingin seleksi ini difokuskan pada tenaga-tenaga yang memang langsung terjun ke lapangan untuk ikut mendorong proses pembangunan. Demikian juga untuk di kabupaten kota masih sama dengan di provinsi.
Kemudian tentunya Bapak sekalian nanti ada ketentuan-ketentuan umum dalam kaitan dengan seleksi ini yang harus dipenuhi oleh setiap calon pelamar gitu ya. Jadi tentunya satu saja kalau ketentuan-ketentuan yang tidak dipenuhi maka sistem akan menolak. Oleh karena itu saya kira bagi semua yang ingin mendaftar barangkali persiapkan semua dulu dokumen-dokumen yang diperlukan sehingga setelah siap semua barulah kita mendaftar. Jangan sampai kalau misalkan perlu di scan dulu semuanya, jangan pada saat itu, tetapi semua dipersiapkan dulu, setelah itu baru mendaftar. Jadi kira-kira ada beberapa ketentuan umum ya yang bisa kita lihat. Misalkan kalau untuk CPNS itu tentunya umurnya antara 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Perlu dilihat lagi kalau Bapak sekalian di atas usia 35 tahun tentunya nanti harus cari formasi yang dapat diisi oleh P3K. Kemudian untuk jabatan dokter, kecuali jabatan dokter ya, usianya paling tinggi dalam 40 tahun ya, dokter umum, dokter untuk gigi, kualifikasi pendidikan dokter spesialis ya. Kemudian dokter pendidik klinis dan dokter peneliti berekayasa dengan kualifikasi strata 3 atau dokter. Dan yang lainnya saya kira banyak yang perlu kita perhatikan terkait dengan ketentuan-ketentuan umum. Kemudian tentunya untuk ketentuan P3K ini usianya paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu ya di pensiun, katakan seperti itu. Kemudian dan persyaratan-persyaratan lain saya kira yang bisa Bapak sekalian nanti lihat di ketentuan umum P3K. Pada tahun ini juga kita masih membuka formasi khusus ya. Formasi khusus ini terkait dengan lulusan putra-putri terbaik, lulusan terbaik yang memperoleh cum laude ya, dari perguruan tinggi dengan akreditasi A. Tentunya kita mencari orang-orang yang terbaik itu, dan kemudian untuk pusat ya. Kemudian penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang kita harus menerima sekitar 2% dari formasi. Kemudian diaspora, ini juga tergantung nanti masing-masing instansi apakah memang memerlukan diaspora. Kemudian putra-putri Papua dan Papua Barat, saya kira ini setiap tahun kita buka untuk mereka. Jadi setiap instansi pemerintah juga diminta untuk membuka formasi khusus ini untuk orang-orang Papua dan Papua Barat. Kemudian formasi lain yang khusus yang kita tentukan kemudian sesuai dengan nilai strategis kebutuhan itu. Untuk daerah tentunya sama, cum laude, formasi khusus untuk cum laude, kemudian penyandang disabilitas minimal 2% dan diaspora. Kemudian ada beberapa hal saya kira yang terkait dalam kaitan dengan disabilitas. Memang saya katakan tadi kita memenuhi aturan bahwa 2% dari formasi itu harus diisi oleh penyandang disabilitas. Namun demikian Bapak sekalian, untuk mengantisipasi kalau saja tidak ada yang mengisi formasi itu, maka formasi ini setelah nanti setelah nanti diumumkan tidak dapat diisi, maka bisa dilakukan optimalisasi. Artinya bisa diisi oleh mereka yang di luar dari formasi khusus ini. Kira-kira kapan akan dimulainya? Kira-kira pendaftaran akan dimulai pada bulan Mei sampai dengan Juni, sama dengan pendaftaran untuk P3K guru. Kemudian seleksinya akan dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Oktober, karena banyak sekali tahun lalu kita memperoleh sekitar 4 juta pelamar ya, dan proses seleksinya juga dilakukan cukup lama. Kemudian nanti pengumumannya akan dilakukan pada bulan November, dan tentunya setelah pengumuman ini nanti akan dilakukan pemberkasan dan penetapan NIP-nya. Dan tentunya nanti bagaimana lokasinya, saya kira nanti seperti tahun lalu kita juga sudah menerapkan lokasi di 34 kantor regional BKN ya, di UPD-nya juga, dan mungkin kalau misalkan dilakukan di lokasi-lokasi lain juga barangkali kita bisa rancang demikian rupa. Seperti juga tahun lalu, maka tahun ini seleksi harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang betul-betul ketat.
Ya, kami nanti akan selalu diskusi dengan Kementerian Kesehatan dan BNPB terkait dengan masalah protokol kesehatan ini. Tentunya kerjasama ini juga kita lakukan dengan pemerintah daerah dan instansi-instansi lain yang memiliki keterkaitan dengan hal ini. Saya kira sementara waktu itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Deputi dan terima kasih kepada Bapak Menteri PAN-RB. Mohon izin Bapak, ada beberapa pertanyaan yang kami terima dari chat di akun YouTube Kementerian PAN-RB dan sudah kami catat. Dan untuk Bapak Ibu pemirsa, rekan-rekan ASN di pusat dan daerah dan rekan-rekan media cetak, elektronik dan online, sekiranya ada pertanyaan silahkan mengajukan dan menyampaikan pertanyaan melalui chat akun YouTube Kementerian PAN-RB. Saat ini telah tercatat ada 4 penanya Bapak Menteri dan Pak PLT Deputi. Yang pertama dari Dita dari Majalah Sindo. Pertanyaannya adalah berapa jumlah total dan rincian formasi yang dibuka tahun ini? Apakah artinya rekrutmen P3K tidak akan mencapai 1 juta sebagaimana yang ditetapkan? Kemudian dari Tony, ini ASN, pertanyaannya bagaimana dengan kesiapan sistem dalam seleksi CASN tahun 2021? Kemudian yang ketiga dari Hadesa, pertanyaannya bagaimana nasib lulusan pendidikan yang tidak terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik? Kemudian yang keempat dari Siti Nurjana, pertanyaannya apabila saya lulus P3K guru, setelah itu ada tes CPNS, apakah saya bisa mengikuti tes CPNS tanpa keluar dari P3K? Dan kemudian ada yang kelima dari Sanjari Kusuma, pertanyaannya untuk formasi P3K apakah terbuka untuk umum termasuk fresh graduate ataukah harus honorer dulu di Satker atau instansinya? Dan sebagai informasi untuk Bapak Menteri dan Bapak Deputi, izin menyampaikan bahwa saat ini jumlah yang mengakses konferensi pers kita pada pagi hari ini di akun YouTube kita tercatat ada 3.100 orang yang saat ini sedang mengakses live streaming Kemenpan News Update konferensi pers ini. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Deputi dan Bapak Menteri sekiranya ada penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Yang pertama kepada Mbak Dita, memang target kami tidak bisa lebih ya. Sekarang ada 1.272.000 sekian dari target maksimal 1,3 juta. Nah, memang skala prioritas untuk guru dalam arti rekrutmen P3K. Kalau misalnya sampai last minute tidak ada 1 juta, ya sudah seadanya. Nah, sisanya kita alokasikan untuk tahun anggaran berikutnya 2022. Gitu, kami sudah terus minta, karena ini kan kebutuhan yang paling utama ini kan guru. Baik pemerintah daerah maupun Kemendiknas juga sudah terus kita rapat dengan Menteri Keuangan, sudah ada alokasi dana bisa 1 juta, yang 300 adalah CPNS yang lain sesuai kebutuhan. Kalau nggak sampai, ya nanti kita alokasikan untuk tahun depan. Berikutnya Pak Teguh silakan, yang teman-teman di luar dari pers. Baik, terima kasih Pak Menteri. Memang sampai seperti dikatakan oleh Pak Menteri, sampai last minute kami menunggu usulan yang dari daerah yang belum mengusulkan. Dari 30 kemarin yang kita undang untuk melakukan pembahasan mengenai mereka, usulan mereka, ternyata baru 17 yang masuk lagi. Artinya kita sudah optimal pada sampai dengan detik ini sekitar 652.803. Artinya masih ada sisa yang tidak terisi. Saya kira kita harus berjalan terus tanpa harus menunggu waktu, dan tentunya sisanya ini akan kita geser ke tahun 2022 sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Kemudian bagaimana kesiapan sistemnya? Saya kira begini, Ibu Pak Tony, kami terus bekerja sama dengan Kementerian dengan BSSN dan BPPT dalam kaitan dengan
audit dari sistem ya. Jadi sebelum sistem kita terapkan, kita uji coba dulu, kita audit dulu di mana kelemahan-kelemahannya, keamanannya. Biasanya kalau kita lihat dari sisi BSSN, dilihat dari sisi kelemahannya, diuji dulu di mana kelemahan-kelemahan itu terletak di situ, nanti kita sempurnakan. Jadi untuk tahun-tahun sebelumnya juga dilakukan seperti itu. Kementerian yang berperan dalam kaitan dengan ini adalah BPPT dan BSSN. Ya, jadi kami terus berkoordinasi dengan mereka, baik untuk sistem yang digunakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun sistem yang digunakan di Kementerian di BKN. Itu kira-kira. Kemudian bagaimana lulusan mereka yang tidak terdaftar di data pokok pendidikan? Untuk sementara waktu ini kami memang menggunakan data pokok pendidikan ya, sebagai data yang kita gunakan untuk melihat kebutuhan guru-guru honorer yang memang nantinya dibutuhkan untuk menjadi P3K. Jadi pada dasarnya kami sementara waktu untuk melakukan menggunakan ini sebagai data yang kita gunakan untuk dasar untuk mengetahui jumlah kekurangan guru, dan yang terdaftar di Dapodi itu sekitar 1 juta lebih. Ini yang kita gunakan untuk itu. Kemudian apabila saya lulus P3K guru, setelah itu ada tes CPNS, saya bisa mengikuti tes CPNS tentu saja sepanjang ibu bisa ibu memenuhi kualifikasi sebagai PNS ya, bisa saja, tapi jangan dulu keluar sebagai P3K ya, ikut dulu tes CPNS, begitu selesai semuanya, begitu terima PNS, maka silakan beralih gitu. Jadi jangan dulu diputus dulu kontraknya. Tapi tentunya ketika tetap dalam kontrak, tentunya ibu tetap dituntut untuk bekerja sesuai dengan kinerja yang diinginkan. Kemudian yang terakhir coba di atas. Yang nomor 5 itu terkait dengan untuk formasi P3K apakah terbuka untuk umum, termasuk fresh graduate, ataukah harus honorer dulu di satker atau instansinya? Mungkin ada tambahan lagi Pak, yang keenam Pak, ini bermasuk apakah setelah mendaftar dari Yondri Immanuel, pertanyaannya apakah setelah mendaftar sekolah kedinasan juga bisa mendaftar CPNS? Ya Pak. Ya baik. Yang pertama adalah untuk guru, untuk formasi guru P3K itu saya kira pendaftaran di luar mereka yang tidak terdaftar di data Dapodik itu tidak diterima. Artinya khusus untuk mereka yang terdaftar di data Dapodik. Itu yang saya kira yang dilakukan untuk P3K. Tapi P3K juga di luar guru ini juga dibuka untuk jabatan-jabatan lain. Ada sekitar 70.000 guru tenaga P3K yang dibuka ya, atau 21.000 yang tenaga P3K yang dibuka itu berbagai jabatan. Silakan kalau memenuhi syarat untuk itu, silakan bisa masuk ke situ ya. Untuk ini satu lagi barangkali kalau untuk sekolah kedinasan tentunya ini adalah lulusan SMA gitu, lulusan SMA. Jadi saat ini memang di tingkat di CPNS, untuk CPNS itu kita batasi untuk lulusan SMA. Jadi saya kira kalaupun ada itu saya kira tidak terlalu banyak gitu ya, sehingga kalau mendaftar di sekolah kedinasan saya kira lebih baik fokus ke sana dulu. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Teguh atas penjelasannya. Baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan pemirsa, rekan-rekan ASN dan rekan-rekan media dimanapun berada, demikianlah penjelasan dari Kementerian Pan-RB mengenai pengadaan CASN tahun 2021. Demikian kami ucapkan terima kasih, dan selanjutnya kita bisa bersudahi. Maaf, ada tambahan dari Bapak Menteri, kami persilakan Bapak.
Yang pertama, mohon teman-teman media dan teman-teman calon CPNS untuk bisa sharing bahwa hati-hati terhadap siapapun, perorangan, kelompok mengatasnamakan siapa yang sifatnya calo. Ini prosesnya terbuka. Sistemnya juga tidak ada peluang apapun untuk adanya KKN. Jadi hati-hati terhadap kelompok-kelompok calo yang sekarang sudah mulai gentayangan mencari sasaran. Jangan percaya. Yang percaya ikuti website PAN-RB dan website daripada BKN, termasuk yang 1 juta P3K guru websitenya Kemendiknas. Demikian, terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Selamat siang. Terima kasih Bapak Menteri. Demikian mungkin diperingatkan kembali bahwa Bapak Ibu cukup supaya berhati-hati dengan adanya penipuan menjelang penerimaan CPNS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.